Hai guys, welcome back. Analias here. Jadi sudah lama sekali saya tidak upload video. Tapi it's okay. Jadi di video kali ini seperti judulnya ya, hari ini saya bakalan cerita sih ya, lebih tepatnya how's my life after I was employment. Jadi terhitung di hari ini sudah ganjil saya bekerja. Akhirnya ya, akhirnya I got my job. Nah, tapi sayangnya sekarang kerjanya tuh remote dulu karena ada suatu hal lainnya yang memang tidak perlu kalian tahu. Oke, nah karena akhirnya saya dapat pekerjaan di 1 tahun setelah saya yudisium dan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan 6 bulan setelah saya diwisuda. Tepuk tangan dulu. Jadi selama 1 minggu bekerja ya, selama sudah 1 minggu ini bekerja, kayaknya saya punya beberapa hal yang baru saya sadari ketika sudah bekerja ini. Jadi ketika bekerja ini ternyata membuka realitas dalam hidup saya. Jadi kayak saya kan sudah 1 minggu ini bekerja, dari tanggal 9 kemarin sampai dengan hari ini itu sudah terhitung 1 minggu saya. Nah, 1 minggu itu dari hari pertama sampai dengan hari ini, ternyata saya relate sama memes yang ada di TikTok terkait pekerjaan. Kayak, haven't you hear the memes like, I want to my work-life balance, like that, right? Kayak work-life balance. Awalnya dulu saya tuh ya lucu-lucuan aja gitu, lucu aja dilihat. Tapi setelah saya jalani sendiri, oh my god, that's so difficult things, right? Kayak oh my god, I mean this my turn to rest. It's not a worker hour again. Tapi kita masih tetap bekerja karena ya mau apa kan, remote gitu. Jadi bukan kerja kantoran yang jam pulangnya tuh bisa tenggo. Terus ditambah meskipun kerjanya remote tapi tetap base-nya itu di Jakarta. Jadi ketika di sana belum selesai, di sini saya sudah selesai, harusnya sudah selesai jamku, tapi di sana belum selesai. Jadi mau tidak mau saya mengikut dong. Terus ditambah lagi saya kan ini kan masih pemulaible ya, kayak that's my first time to get a jobs. Jadi kayak masih banyak takutnya, masih banyak bingungnya, masih banyak nggak taunya. Jadi everything feels so not easy ya. Tapi when we got it, when we understand our test, itu bakalan bikin kita ngerasa lebih, oh ternyata bisa kok dikerjain, ternyata gampang kok gitu, ternyata nggak berat kok. Nah itu yang saya sadari gitu, karena sejujurnya karena my partner work itu dari universitas besar, terus hidup di kota yang besar, otomatis I have a little feel so insecure. Jadi saya merasa sedikit insecure sama diriku sendiri gitu, karena kesenjangan pemahaman, kesenjangan bahasa, kesenjangan kultur kerja dan sejenisnya dan segala macamnya lah. Nah yang itu ternyata bikin saya itu agak insecure gitu. Ditambah my English is broken, I know it, but I always try my best. Dan karena perbedaan itu ya, jadinya bikin saya merasa sedikit tertinggal. Anehnya seperti itu. Tapi saya tetap berusaha sih, I always trying my best untuk menyelesaikan pekerjaanku. Cuma memang kayak setiap akan menyelesaikan pekerjaanku, saya tuh selalu merasa kayak, aduh ini betul nggak ya, aduh ini sudah betul nggak ya, sudah benar nggak ya, kira-kira ini sudah cocok nggak ya sama mereka gitu. Terus when I found my test is already done, karena diperbaiki sama mereka, I just feel like, oh it's okay, berarti saya harus belajar lebih banyak lagi gitu. And I always trying with that.
Jadi setiap kali kayak hasil kerjaanku bakalan direvisi, ada feedback gitu kan, saya bakalan menjawab dengan I will try my best again. Saya bakalan berusaha lebih baik lagi, saya bakalan belajar lagi sampai lebih bagus gitu. Terus yang lain ya, karena ini remote seperti yang saya bilang tadi, jadi otomatis jam kerjanya tuh sebenarnya ngikut yang dari Jakarta di sini. Jadi Jakarta itu WIB dan di tempat itu WITA waktu Indonesia Tengah, karena saya di timur. Jadi ada perbedaan waktu yang signifikan. Seperti itu. Dan biasanya jatuhnya jadi kayak lembur gitu kan. Yang di sana masih jam 4, tapi di sini udah jam 5, udah mau dekat maghrib. Jadi I feel so tired with that, tapi it's okay. That's namanya juga masih pemula kan, masih belajar. Terus satu hal juga yang bikin saya sadar setelah 1 minggu bekerja, ternyata mencari uang itu susah. Mencari uang it's a really hard thing. Ada harga yang dibayar. Jadi when you got money and then you switch that with your energy. Jadi kita bekerja demi sebuah uang, demi sebuah alat tukar. Maksud gue, kenapa tidak bisa pakai daun saja sih, atau barter gitu kan? Itu hal yang sangat gue sadari ya ketika bekerja, ketika gue fokus bekerja selama 1 minggu ini. Saya itu merasa bahwa ya ampun, ternyata sesusah ini loh. Kayak I wake up in the morning and I start to bekerjakan jobsku, to do listku ya, tesku hari itu. And I start and 9 ya, dari jam 9, dan saya duduk dari jam 9 sampai jam 5, dan even itu kadang biasanya lebih dikit, dari kayak sampai jam 7, and that's so tired. Kayak belakangku itu loh capek sekali, kayak sakit sekali. Terus ditambah karena saya kebetulan lagi di rumah ya, pulang kampung, tidak sedang berada di kota, jadi alhasil pakai kuota, dan itu lumayan boros sih. Tapi it's okay, itu adalah term and condition setelah kita memutuskan untuk pulang kampung. Dari situ saya sadar bahwa bekerja itu adalah suatu hal yang sulit ya, yang berat kalau misalnya kita bakalan melakukan itu sepanjang hidup kita. Itu yang saya pikirkan kemarin, kayak how can you always work in your life, kayak kenapa kita bakalan harus bekerja sepanjang hidup kita gitu. Bayangin aja deh kerja sepanjang hidup, anjir lah. It's so really hard things. Kayak astaga naga. Dan kamu tahu, setelah saya puncaknya capeknya tuh kemarin sih, kayak ya ampun capek banget, capek banget gila. Karena saya kerjanya sampai jam 8 deh. Dari saya duduk dari jam 9 sampai jam 8 malam, itu hampir berapa jam anjir. Terus belakang sudah sakit, pinggang sudah sakit. Ini gue malah ngerasa kayak aduh jangan sampai badan gue bengkok ya. Dan setelah itu gue ngechat lah sama kakak gue. Saya chat lah dia. I said, oh my goodness, ternyata bekerja is so really tired, kayak bekerja sangat capek gitu. And he said kayak, hai, kau rasa toh bagaimana? And then I was crying and I come to my mama and I said it's working, it's so tired, and I crying with that, and I'm crying when I say that, kayak bekerja itu ternyata capek. And I said like that to my mama, and my mama gonna say it like, hai, tidak apa-apa nah, kalau capek tidak usah bekerja. What the hell, if I'm not working, then who can pay my kebutuhan gitu? Siapa yang bakalan membayar kebutuhanku kan? Kayak
bergantung terus-menerus ternyata juga tidak enak. Tapi working always is not a best decision juga kan. Kayak kalau bisa meminta uang saja lebih enak itu sih sebenarnya, lebih enak kan terlahir jadi orang kaya ternyata say. Dan kau bayangkan kita menukar waktu dan kesehatan juga tenaga kita demi uang, dan uang itu akan kita habiskan lagi. That's the point why we can use daun gitu untuk tukar alat tukarnya. That's so crazy, I know. Tapi percayalah bahwa seberat-beratnya ya selama 1 minggu ini, but I'm so excited to waiting next time kayak gitu. Saya tetap penasaran bagaimana rasanya jika ini akan berlangsung lama, mungkin sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan mungkin, don't know. But even I'm feel tired ya, tapi I'm so excited, I'm so lovely. Saya suka sama pekerjaannya, kayak setiap harinya itu saya penasaran kayak apalagi yang akan saya kerjakan hari ini, dan pengetahuan baru apalagi yang akan saya dapatkan gitu. Jadi karena saya bekerjanya sama orang-orang pintar ya, kayak bisa dibilang orang pintar, karena I work in startup, working on startup edutech. Jadi pekerjaannya tuh selalu bersinggungan sama orang-orang yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Jadi I feel so blessed ya, one side, karena saya akhirnya mendapatkan semacam kunci jawaban. Karena saya yang handle semua materi untuk hal seperti itulah pokoknya. Dan kayak I'm so grateful with that. Saya selalu excited belajar hal-hal yang baru yang bakalan saya pelajari lagi dari mereka, yang dikasih sama mereka saya pelajari lagi. Meskipun memang kayak awal-awalnya tuh kayak ngerasa gila otak gue kayak kebakaran gitu, kena panas banget saya. Kayak udah kelamaan diem terus dipakai buat mikir, buat memahami suatu hal itu, dia refleks kerja keras. Dan itu yang bikin saya agak frustasi di awal. Karena ya ampun capek banget, kayak yang capeknya tuh bukan cuma di badan doang tapi di kepala juga gitu. And sometimes I feel so frustasi karena saya biasa tidak mendapatkan jawaban, atau saya tidak menemukan cara untuk menyelesaikan sesuatu, and that's normal. Satu hal juga yang saya suka dari pekerjaanku ini adalah rekan kerjaku juga serasa seperti jadinya jadi kayak mentor gitu, and teach me a lot. Dia mengajarkan saya banyak hal dengan sabar tentunya. Kayak oh my god, that's so blessed ya, dapat rekan kerja yang membantu kita gitu, membimbing, mengayomi lah intinya. Dan I'm so really blessed with that. Aku sangat bersyukur ya. Satu hal juga yang ternyata saya baru relate sekarang, kayak kamu pernah gak sih dengar sama jokes yang bilang kayak ya Allah gue takut banget besok balik kerja lagi, mikirin besok kerja lagi, gue udah puyeng banget gitu. Nah I feel it. Setiap kali gue mau tidur kan, terus pasti kepikiran kayak ya ampun besok bekerja lagi. Besok bekerja lagi, padahal I still newbie dalam pekerjaannya, tapi saya sudah berada di fase itu, saya sudah merasa tekanan itu. Dan and you know guys, karena seperti yang saya bilang tadi, ini kan tentang education ya, di education startup, jadi otomatis I'm always bersinggungan sama orang-orang yang pakai bahasa Inggris. Dan meanwhile my English is broken a lot and I'm insecure with that. Jadi kayak every time I want to use my English, it feel like I'm dope, really dope, because I'm not confident with my skill English, karena aduh takut banget malu-maluin. Jadi sejauh ini ya selama 1 minggu bekerja, mungkin itu sih yang bisa saya update, saya ceritakan. But maybe soon I will tell you anymore. Jadi mungkin bakalan nanti lagi deh
gue cerita. So thank you for watching. Jadi ya, dadah.